Salam sejahtera bagi kita semua, teman Jaksel. Kita ketemu lagi nih dalam podcast Bincang Jaksel. Kali ini kita akan membahas seputar kesehatan. Saya akan ditemani oleh Ibu Fitri dari Sudin Kesehatan Jakarta Selatan. Kemudian dari kader-kader Posyandu kita, dari Posyandu Tunas Harapan Kebayoran Baru ya. Nah, kita akan membahas seputar Posyandu. Apa sih Posyandu di Kelurahan Tunas Harapan? Yang informasinya nih untuk teman Jaksel bahwa mereka meraih juara 1 peringkat pertama untuk kategori Posyandu terbaik se-Jakarta Selatan. Baik, nama saya Sri Wijayanti. Cukup dipanggil dengan Ibu Wiwi aja ya. Siapa? Ibu Wiwi. Wiwi. Iya. Jadi saya jadi kader sudah 12 tahun. Dan saya mewarisi dari ibu saya jadi kader juga. Jadi istilahnya kader warisan ya. Kader warisan. Tapi saya suka ikut-ikut gitu. Apa yang menjadi motivasi Ibu mungkin? Motivasi saya ingin menjadi orang yang bermanfaat aja. Bermanfaat aja. Ya oke, bagus. Ya Ibu. Kalau saya dengan Ibu Maisaro, biasa Ibu Mai dipanggilnya ya. Ibu Mai. Saya udah jadi kader tuh selama 3 tahun ya Pak Ibu. Saya jadi kader itu awalnya karena ditunjuk nih, jadi sama ketua Posyandunya, sama pembina PKK juga, karena saya aktif di PKK sebelumnya. Ya awalnya sih canggung ya Bu ya, kayaknya nggak pede nih bisa atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah pas udah terjun langsung, enjoy ya lama-lama karena terbiasa gitu membantu masyarakat. Tapi sehari-harinya emang ada kerjaan formal atau emang ibu rumah tangga atau gimana sehari-harinya? Ibu rumah tangga. Dua-duanya ibu rumah tangga ya? Wah. Terus apa yang menjadi motivasi Ibu juga nih untuk menjadi kader? Menambah ilmu ya Bu ya. Selain kita membantu masyarakat, ilmu kesehatan itu kan juga penting ya untuk diri kita sendiri. Terus bisa diaplikasikan juga ke keluarga kita ya Bu. Ya kita jadi tambah hebat. Ya selain untuk masyarakat, tentunya untuk diri sendiri ya, lebih utama ya. Posyandu Tunas Harapan RW 06 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru. Ini meraih juara 1 ini. Kenapa bisa meraih juara 1 nih? Nah luar biasa nih. Ayo, ini kan mewakili Jakarta Selatan ke tingkat provinsi nanti. Nah seperti apa nih? Mungkin karena Posyandu kami beda kali ya. Beda dari karena Posyandu kami menerapkan ILP, integrasi layanan primer. Jadi ILPP udah dimulai dari tahun kemarin dan sudah melakukan digitalisasi. Jadi bedanya di situ, digitalisasi gitu. Berbasiskan web. Sejak kapan? Tahun 2024. 2024. Ya apa bedanya Bu nih? Di Jakarta Selatan ini kan udah banyak nih Pak. 1.256 posyandu Pak di Jakarta Selatan. Nah ini salah satu posyandu yang juga juara 1 nih tahun ini ya Bu ya. Nah salah satunya karena sudah ILP tadi ya. Nah itu apa bedanya Bu mungkin posyandu yang biasa nih dengan posyandu yang sudah ILP Bu? Kalau posyandu biasa mungkin sendiri-sendiri, kalau posyandu balita, lansia dan posyandu. Tapi kalau ILP udah siklus hidup. Jadi dari wanita hamil menyusui sampai lansia. Semua kita layani. Satu tempat. Jadi Efisien. Jadi semua siklus hidup Pak. Siklus hidup, ya. Jadi waktunya bagaimana, menyesuaikan dengan posyandu biasa atau bagaimana, mereka sistem kerjanya seperti apa tuh? Sebelum melakukan posyandu kita kan biasanya kompromi dulu nih sama Ibu RW, kapan kita akan melakukan posyandu sama tokoh masyarakat. Nah, setelah itu baru deh kita melakukan posyandu. Biasanya di hari kerja biasanya. Bagaimana ceritanya Bu nih Posyandu Tunas Harapan nih awal mulanya dari posyandu yang biasa menjadi posyandu ILP? Jadi awal mulanya tuh tahun lalu ya Bu, sekitar bulan Mei tahun 2024. Kader Posyandu kita tuh semuanya dapat pelatihan ya, pelatihan 25 keterampilan dasar kader. Di situ juga dijelaskan tentang Posyandu ILP. Setelah selesai latihan, kita juga ada pertemuan rutin di kelurahan. Itu ada Ibu Lurah, ada dari Puskesmas juga. Kita berdiskusi semuanya nih di wilayah kita nih, kira-kira siapa ya yang bisa ditunjuk untuk menjadi Posyandu ILP gitu. Nah, menurut mereka dari hasil diskusi
kayaknya Tunas Harapan nih yang siap untuk menjadi posyandu ILP gitu. Kenapa harus ILP? Emang yang biasa-biasa itu ada kendala atau bagaimana? Jadi gini Pak, daya masyarakatnya nih tentang posyandu ini kan masih jadul ya, karena pikirannya hanya posyandu itu hanya untuk balita aja, mereka pengetahuannya itu ya kan gitu. Terus stigma masyarakat tuh ngapain sih posyandu, paling cuma nimbang aja gitu ya kan gitu. Jadi kenapa ILP, supaya kalau misalnya hari buka posyandu ada ibu yang bawa anaknya periksa kesehatan, timbang berat badan, tinggi badan gitu ya, mereka juga bisa nanti dapat imunisasi atau vitamin-vitamin gitu. Di situ jadi ibunya nggak hanya nemenin anaknya aja Pak, tapi ibunya juga ikut diperiksa gitu. Jadi posyandu ini kan pelayanan kesehatan paling dasar ya gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk. Jadi gini Pak, jadi di samping juga posyandu itu juga harus melayani sesuai siklus hidup. Kementerian Kesehatan juga sekarang kan sedang melakukan transformasi layanan kesehatan primer Pak. Jadi posyandu pun juga harus melakukan transformasi. Yang tadinya posyandu itu hanya dikenal melayani balita saja. Jadi sekarang posyandu itu harus melayani sesuai dengan siklus hidup. Seperti di puskesmas juga sekarang kan sudah ILP juga, integrasi layanan primer juga perbaik klaster Pak, seperti itu. Jadi sudah per siklus hidup namanya ya. Jadi balita, remaja. Ya, mulai dari ibu hamil Pak. Ibu hamil. Balita. Wah, itu semua dilayani oleh posyandu. Wah, berarti bisa aja jadi rumah sakit mini, puskesmas mini ya. Itu ya. Karena posyandu itu kan pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi yang pelayanan kesehatan yang paling dasar. Jadi terus tanggapan masyarakat sendiri atau warga terhadap aplikasi atau inovasi dari ILP ini kayak gimana Bu? Tanggapan warga sih sebenarnya senang banget ya, karena sekali jalan 2-3 pulau terlampaui. Jadi kayak kakek nenek bawa dia periksa lansia, bawa cucunya, mereka juga diperiksa. Ibu balita juga diperiksa. Jadi semuanya senang. Jadwal antara posyandu balita sama posbindu, pos lansia beda-beda ya? Ya, tadinya beda-beda kan. Kita jadi satu. Oh, dijadiin satu. Ya. Sebulan sekali? 1 bulan sekali. Oh, seperti itu. Kemudian seperti apa aplikasi dari ILP ini, seperti apa yang bisa membantu masyarakat itu kayak gimana? Nah, teknisnya seperti apa sih? Teknisnya awalnya mulai dari pendaftaran ya Pak ya. Jadi kita kalau baru datang tuh kita memang udah info dulu ke warga atau sasaran melalui WA group gitu bahwa besok ada hari buka posyandu. Mereka diminta untuk membawa HP ya Pak gitu. Kalau misalnya lansia mungkin agak susah untuk bawa handphone, itu nanti bisa dibantu oleh kader. Jadi dari pendaftaran aja kita udah langsung scan barcode. Jadi nanti terdetek tuh bahwa pendaftaran datang nih sasaran kita gitu dengan namanya siapa. Untuk langkah selanjutnya ada penimbangan, ukur tinggi berat badan, itu nanti kita input Pak langsung nih di aplikasi kita gitu. Jadi semuanya ke-record gitu. Ya betul. Jadi orang warga yang memeriksakan diri itu bisa tahu juga hasil dari pemeriksaan hari itu. Bisa. Nah, bagaimana cara mereka tahu tuh? Kan di handphone. Bisa dibuka. Jadi mereka tinggal masukkan username, passwordnya yang sudah dikasih gitu. Itu Pak bedanya Pak, nih posyandu Tunas Harapan ini dari mulai pendaftaran sudah digital. Posyandu digital. Wah. Terus kader-kadernya berarti ada pelatihan dong? Ada. Ya. Wah, luar biasa. Nah, itu jenis apa saja Bu yang dilayani di ILP itu? Mulai dari ibu hamil ya Pak, kita pantau status gizinya,
timbang berat badannya, ukur tinggi badannya, lingkar lila juga, screening TB, terus ukur tekanan darah. Yang paling penting tuh biasanya kan kadang ibu tuh HB-nya suka rendah gitu kan. Lalu pantauan minum obat tablet tambah darah juga. Terus untuk balita dan bayi itu dapat pemantauan gizi juga dari petugas kesehatan kita yang berkolaborasi dengan Kader Posyandu. Ditimbang berat badan juga, diukur tinggi badan, lingkar kepala, yang tadi saya bilang bisa dikasih vitamin-vitamin ya, obat cacing secara teratur, nanti ada jadwalnya gitu. Terus usia sekolah dan remaja nih yang biasanya agak sulit juga nih Pak, karena mereka bentrok dengan waktu sekolah ya, gitu. Walaupun misalnya hari buka posyandu mereka nggak datang, juga kita ada kunjungan rumah di weekend gitu. Jadi mereka tetap terlayani juga gitu ya. Paling penting tuh untuk remaja putri biasanya minum tablet tambah darah tuh Pak. Kalau mereka yang udah mulai menstruasi gitu kan gitu. Terus usia dewasa juga ya ada pemantauan gizi juga, ukur tinggi badan, berat badan, terus screening indera ya kan, screening kejiwaan juga ada Pak. Sampai lansia nih yang terakhir gitu ya, itu paling penting. Biasanya kan kalau lansia suka udah males makan gitu, kita edukasi supaya mereka tetap semangat nih Pak di usianya mereka yang sudah lansia ini gitu. Jadi walaupun nih Pak di posyandu itu tidak ada khusus posyandu remaja, tapi tetap yang namanya ILP itu menyediakan layanan remaja ketika remajanya datang misalnya, jadi harus dilayani gitu. Ya. Oke Bu, kita kan bahas ILP nih. Nah katanya pakai aplikasi. Nah seperti apa aplikasinya, bisa ditunjukin nggak Bu? Operasinya kayak gimana tuh? Andaikan Ibu sebagai warga atau sebagai kader yang menerima, kayak seperti apa tuh? Ditunjukin. Jadi yang pertama kalau dari kader kita memang sudah ada linknya ya Pak, itu Puskesmas Kebayoran Baru jakarta.go.id. Sebentar, bisa diklik. Bentar ya, sinyal ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau untuk sasaran kita biasanya kita masukin nick, nanti juga ada kata sandinya ya Pak. Tapi untuk kader juga ada untuk login. Saya coba login. Ketik username dengan nick atau nomor kartu keluarga, lalu ketik password default Jakarta dengan huruf kecil semua. Ini seperti ini Pak. Ini kalau untuk tampilan kader ya, di aplikasinya kader, ini semuanya sudah terinput Pak, data-data kita. Jadi misalnya ada di wilayah kerja kita ada 180 kepala keluarga, anggota keluarganya ada 599, jumlah laki-laki, perempuannya, ibu hamilnya. Jadi ini kita nggak hitung satu-satu Pak, itu udah otomatis di sistem. Iya, jadi mempermudah kerja kader. Jadi kalau orang masuk minta layanan di posyandu langsung ke record atau harus scan barcode segala macam? Scan barcode itu untuk registrasi. Tapi kalau memang dia adalah warga RW 06 yang sudah kita input datanya, itu udah pas dia login otomatis keluar nama. Keluar ya. Iya, betul. Nah kalau pengen tahu hasil pemeriksaan anak saya seperti apa ya, kurang berat badannya kah atau seperti apa, orang tua bisa ngukur gak tuh, bisa ngelihat gak gitu? Apa ada pembelajaran kepada masyarakat juga nggak kira-kira sebelum ILP ini dioperasikan gitu, masyarakat dikasih tahu nggak, disosialisasikan kita ada aplikasi ini, caranya seperti ini, atau bagaimana, atau pas posyandu aja? Iya, sebetulnya Pak di DKI ini kan sekarang lagi mau ada Smart Posyandu Pak namanya. Jadi Smart Posyandu itu bedanya semua pencatatan serba digital. Nah ini posyandu ini udah lebih dulu nih Pak. Jadi sebelum action nih Smart Posyandu, dari posyandu ini sudah ada digital langsung lebih dulu. Apa tantangan saat pertama kali menggunakan aplikasi digital nih Bu? Tantangannya pasti ada dong. Aduh, gaptek kah? Selalu pasti ada itu. Gaptek banget gaptek. Tapi saya sudah rahasia nih, gaptek banget. Tapi mau nggak mau, puskesmas selalu sabar membantu banget.
mbak puskesmas. Kalau bisa Aduh, karena biasa, Pak, jadi. Betul. Awalnya memang sulit ya Pak, apalagi tulisannya kecil-kecil, apa namanya, mungkin pakai handphone, usianya kan sudah nggak muda lagi gitu ya. Kayak, aduh aku mencet handphone aja lama banget ya, gitu karena nggak biasa ya Pak ya. Beda dengan kalau misalnya usianya masih muda yang udah aktif megang gadget gitu. Tapi lama-lama Alhamdulillah kita terbiasa. Saya udah terbiasa. Rasanya bagaimana Bu ketika menggunakan aplikasi ini? Wah ini sangat terbantu atau yang ngeribetin nih, misalnya seperti itu, seperti apa yang dirasakan oleh kader-kader? Senang ya? Kita Ya. keren. Merasa kita paling keren nih kayaknya nih gitu. Sombong dikit boleh ya Pak ya? Bangga sih, bukan sombong, bangga gitu. Ribet tadi ya Pak. Ya. Udah bisa jadi sombong. Kita kalau jangan sampai deh, jangan sampai. Biasanya tuh kalau Posyandu kita punya buku ya Pak, itu tuh kita harus gotong-gotong buku banyak gitu ya, gitu kemana-mana. Saya banget tuh gotong-gotong buku. Iya, tabelnya kecil-kecil, ya. Iya. Misalnya orang bisa WFA, work from anywhere. Ya, Posyandu pun juga bisa. Pak. WFA. Iya betul, karena kita juga punya kunjungan rumah, jadi aplikasinya bisa dibuka di mana aja. Untuk ILP ini Pak, jadi selain juga pelayanan yang ada di Posyandu itu sendiri, nah kelebihannya ada namanya kunjungan rumah Pak. Jadi kunjungan rumah itu juga ada yang khusus, ada yang rutin. Lu bedanya Posyandu itu sudah melakukan ILP. Nah kalau khusus itu kan memang sudah biasa dilakukan, dari dulu pun memang sudah dilakukan. Tapi ada kunjungan rutin namanya, itu kelebihan dari ILP itu Pak. Jadi masyarakatnya dikunjungi untuk mengetahui masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut gitu. Kan biasanya kalau hasil pemeriksaan kelihatan kan di sini, dilihat juga sama kadernya. Itu kalau misalnya ada wah dia tersangka TB nih misalnya, terduga TB bahasa, terduga TB atau dia wah ini terduga stunting nih, kayaknya mau stunting nih, itu yang dilakukan kader tuh seperti apa? Kader Posyandu itu langsung datang atau seperti apa dilakukan? Ya biasa sih pendekatan dulu ya. Terus kita rujuk ke puskesmas. Iya. Selalu terhubung ya dengan Selalu terhubung ya. Kunjungan rumah pun kita dibantu dari puskesmas ikut terjun langsung juga. Jadi kita nggak sendirian. Ya, karena dengan Posyandu ILP nih Pak, juga ada screening Pak. Jadi semua siklus hidup juga dilakukan screening. Jadi ketika ada masalah ditemukan di Posyandu itu kader akan merujuk. Saat ini kan udah aplikasi sudah berjalan dengan baik ya. Nah, dukungan apa yang menurut ibu-ibu kader di lapangan yang perlu dibantu oleh pemerintah provinsi nih, pemerintah kota segala macam. Menurut ibu-ibu seperti apa sih? Kalau dukungan pelatihan selalu ya, selalu harus ada dukungan pelatihan. Karena semua kader tuh tidak sama. Jadi harus ada dukungan pelatihan. Baik pelatihan dari puskesmas, dari mana, harus tetap ada pelatihan. Di RW 6 ada berapa kader di Posyandu Tunda Sarapan? 13 kader. 13 kader ya? Wah. Sudah dilatih semua? Sudah dilatih, semua sudah dilatih. Nah, selain dari inovasi aplikasi ini, apa inovasi-inovasi lainnya lagi yang bisa dilakukan, yang sudah dilakukan oleh Tunas Harapan? Kita punya pengembangan ya Pak ya, yang berdampingan dengan Posyandu nih. Kita punya BKB PAUD, terus punya bank sampah. Ya, kita punya bank sampah yang nasabahnya sudah 70 nasabah nih Pak. Kurang lebih 17. Posyandu? Ya Posyandu, kita berdampingan. Ya betul. Jadi karena kan pembiayaannya nanti Posyandu dari situ atau gimana? bisa. Jadi memang kan dari sasaran kita nabung di bank sampah dari sampah-sampah yang sudah mereka nggak terpakai. Jadi nanti ada sebagian dana yang sudah terkumpul, mereka kan jadi tabungan mereka. Tapi ada juga yang dialokasikan ke Posyandu untuk perkembangan Posyandu gitu, sebagian itu. Punya Taman Hati PKK juga kita Pak. Taman Hati PKK? Iya betul. Jadi masih banyak nih sebetulnya Pak inovasi-inovasinya Pak dari Posyandu ini. Kita punya ekoenzim juga Pak, setiap 3 bulan sekali kita panen. Wah, berarti green banget ya. Ramah lingkungan banget ya Posyandu Tunda Sarapan. Iya. Inovasi juga ya Pak. Kita punya Cikwito ya Pak, penggagasnya Ibu Wiwi nih. Oh, Wiwi. Ya karena kasus demam berdarah naik di wilayah kami, secara nggak sengaja ya kita membuat Cikwito itu bekerjasama dengan puskesmas. Gimana nih Bu, kemudian kalau Sariwangi bisa nggak buat
Usir nyamuk, ya. Nah, Taman Iciku itu. Dan itu juga tanam juga di Taman Hati PKK. Oh, Taman Hati PKK. Jangan-jangan ibu ini selain kader Posyandu juga kader Jumantik. Iya betul. Iya, bisa jadi juga. Biasa di kelurahan tuh biasa. Iya, jadi iya. Jadi kan kita memang harus ini ya, jadi Jumantik mandiri, betul nggak? Iya. Nah, dari Sudin Kesehatan kira-kira dukungan yang akan diberikan oleh teman-teman di Posyandu Tunas Harapan, apalagi untuk nanti di lomba tingkat provinsi ini seperti apa, Bu Fitri? Sesuai memang dengan tupoksi kami Pak ya, di suku Dinas Kesehatan kami ada sebagai monitoring evaluasi ya Pak ya, selalu seperti itu untuk Posyandu maupun Puskesmas. Nah, kebetulan ini Posyandu ini kan mendapatkan juara 1 Pak ya, dan akan maju ke tingkat provinsi. Tentunya rencana yang paling dekat kami akan melakukan pembinaan untuk Posyandu tersebut gitu Pak, seperti itu. Dan ke kadernya atau ke masyarakatnya juga? Semuanya ya? Iya, baik ke Posyandunya, ke kadernya, ada masyarakat. Nah, ini kan mau maju ke tingkat provinsi ya Bu ya. Nah, persiapannya apa nih? Aplikasinya digenjot lagi, inovasinya, atau kader-kadernya dimaksimalkan lagi kemampuannya, atau seperti apa? Mungkin ada inovasi lagi gitu, kelanjutan dari ini seperti apa nih? Ya pasti kalau untuk aplikasi kita tetap berbenah ya Pak. Ya, pasti kan diupdate terus tuh kayak supaya lancar pada saat pengaplikasiannya gitu, tampilannya juga menarik gitu ya. Tidak, kader-kader juga harus tetap semangat sih untuk terus berusaha untuk terbaik. Yang benar terbaik ya. Semakin banyak pengunjungnya, semakin kita banyak berkunjung ke rumah yang tidak hadir, semakin banyak kita berusaha untuk masyarakat sehat. Gitu. Terus peran kader juga ingin kita tuh diakui dan dihargai ya Pak, kerja kita. Oh gitu. Iya, kadang kan banyak yang masih menganggap remeh ya, cuma kader Posyandu gitu. Mereka memandang sebelah mata gitu pekerjaan kita itu. Dan harapan itu lagi ya, kita bisa menang. Amin, amin. Sebagai kader yang ada Posyandu di Jakarta Selatan, seperti apa? Apakah mengikuti atau bagaimana? Mari bersaing untuk menciptakan inovasi Posyandu di masa depan, atau seperti apa harapannya? Sebenarnya sih nggak mesti harus bersaing ya. Yang penting tetap semangat, mesti lelah, saling dukung, saling berbagi ilmu, dan saling melayani dengan hati. Nah, melayani dengan hati ya. Nah, Karena kader itu kan kalau pesan saya tuh pekerjaannya nggak mudah ya Pak sebenarnya. Jadi kita harus siap mengikuti perubahan-perubahan yang ada gitu ya, supaya semakin maju. Jangan takut belajar, walaupun kita cuma ibu rumah tangga, ya harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kita bisa pintar ya, karena ilmu-ilmu yang udah kita dapat dari pelatihan-pelatihan, dari kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Jadi keterampilan kita juga bertambah. dari Bu Fitri, dari Sudin seperti apa nih kira-kira? Harapannya sih ya itu tadi ya, betul yang disampaikan oleh Ibu Kader bahwa mengikuti perkembangan zaman ya. Jadi kedepannya mudah-mudahan Posyandu, khususnya bukan hanya Posyandu Tunas Harapan ya. Kalau bisa semua Posyandu yang ada di Jakarta Selatan semua harus ILP dan semua harus digitalisasi seperti itu. Dan masyarakatnya pun mungkin tentunya Pak ya semakin lebih sehat dan menjadi penerus bangsa yang cerdas, yang lebih baik. Jadi nanti inovasi yang ada di Tunas Harapan ini akan dimultiplikasi ke posyandu lainnya di Jakarta Selatan ya Bu ya? Karena saat ini mungkin hanya vetting aja Pak, jadi belum semua. Jadi harapan kedepannya mungkin tidak hanya percontohan saja di setiap kecamatan, tapi harapannya semua kecamatan di Jakarta Selatan, bahwa bahkan semua posyandu harapannya sudah ILP gitu. Ya, luar biasa inovasi yang sudah dilakukan oleh kader-kader Posyandu Tunas Harapan Kelurahan Gunung ya, Kelurahan Gunung. Semoga
inovasi ini bisa dicontoh oleh posyandu lainnya di Jakarta Selatan maupun di DKI Jakarta. Ya. Di seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia, ya. Oleh karena itu, saya kira kita akhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Bu Maesaro ya. Ya, terima kasih Bu Fitri atas perbincangan kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di podcast Bincang Jaksel episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.